Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sangat menarik kalau saya amati betul. Apakah ini editan atau tidak begitu? Tapi yang jelas, yang saya tahu begitu kan, sudah beberapa kali mereka menayangkan. Ternyata Anies Baswedan 57,34% ya. Ini berulang kali dimunculkan di CNN di situ begitu. Pak Prabowo 23, sedangkan Pak Ganjar 16,69%. Apakah benar seperti itu begitu kan? Tapi ini berulang kali begitu kan? Apakah ini sesungguhnya tidak ada tipu daya yang sempurna ya? Ketika melihat data-data yang dimunculkan seperti ini, apakah salah data, salah input atau bagaimana begitu kan? Ya kita lihat saja. Ini sudah beberapa kali begitu kan? Saya menayangkan dengan seperti ini begitu. Ya kita cek begitu apakah ini editan atau tidak begitu. Tapi yang jelas ini setiap hari muncul begitu kan ya. Ini saya nggak tahu bagaimana dengan konsep seperti ini. Ya kita cek ya ini. Ini sudah satu kali ya 57,3% Anies Baswedan. Terus kemudian ini muncul lagi di situ begitu kan. Ada apa? Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa komentar-komentar netizen begitu ngerinya begitu kan ya. Begitu ngerinya komentar-komentar netizen. Wah, ini ada dugaan kecurangan. Ini apa dan sebagainya begitu. Ya ini. Mereka ya membuat tipu daya ya, kita tunggu saja katanya begitu. Salah satunya juga ya lihat CNN langsung cepat-cepat diganti. Yang menang sebenarnya ya kayaknya Amin. Itulah kebesaran Allah. Bisanya nggak sengaja diperlihatkan oleh Allah tanpa campur tangan ya sendiri, manusia sendiri. Bahkan ya kita lihat saja ini sudah beberapa kali begitu kan. Ini lupa ngedit nih ya waktu adalah benar dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ini katanya begitu kan. Apa saya nggak tahu begitu apakah ini editan atau tidak. Tapi yang jelas berkali-kali mereka menampilkan seperti itu begitu kan. Nampaknya dari berapa CNN yang ada di yang sebagainya begitu kan. Ada yang mengatakan ini editan begitu kan. Sudah menampilkan data-data yang ada. Jadi saya rasa ini gimana begitu kan ya? Apakah diedit atau tidak begitu ya? Bahkan ada yang mengatakan cuma mau tanya benar apa enggak nih real count-nya begitu. Ada yang mengatakan diedit bang ini bang katanya begitu. Ada yang mengatakan ini benar bang. Ya, ini yang menjadi spekulasi hari ini. Mari kita bahas bersama begitu kan. Bisa saja dengan adanya data-data yang ada karena setiap setiap media itu biasanya kan punya data sendiri ya. Punya real count sendiri, quick count sendiri begitu sehingga untuk bisa melihat dengan apakah ini kebenaran atau tidak ya kita tunggu saja begitu. Salah satunya ini ya bila ya banget nipunya kalau misalkan angkanya yang sebenarnya ini kok kebalik katanya begitu ya. Ini gue yakin kebalik yakin ya, tapi setidaknya CNN tahu cara menyenangkan paslon 01. Walaupun sesat ya, ini komentar dari netizen ya. Di 2019 juga pernah terjadi apakah sebuah strategi karena pola-polanya kecurangan sama semua. Mudah-mudahan Tindas Amin tetap ya fokus buat hak angket lanjut desak Bawaslu. Respon ya. Laporan tim hukum 01 segera mungkin. Ya, jadi artinya apa? Artinya kan bisa dilaporkan nanti begitu kan. Bagaimana apakah tayangan dari CNN ini benar-benar keliru atau apa? Tapi yang jelas begitu bagi kami adalah memang benar apakah kalau memang editan kenapa kok munculnya 3 kali sama mereka begitu kan. Jadi maka apa yang terjadi selama ini masih banyak ya dugaan-dugaan dan spekulasi yang ada. Saya menganggap begini. Salah satu utama kita sebagai demokrasi begitu ya, kebebasan demokrasi berada di negara hukum, kita harus datang ke MK ya, nanti begitu kan ya, dipersidangkan di situ, dipersengketakan di situ untuk bagaimana terjadi di lapangan. Nah, itu benar begitu. Maka semua masyarakat yang ada di Indonesia, kalau ada video-video yang kemudian tidak sesuai, ada dugaan-dugaan kecurangan, silahkan laporkan di situ begitu. Baik dari 01, 02, dan 03 kita upload di media sosial biar masyarakat tahu di situ begitu kan. Biar data-data itu sebagai akurat. Tapi nampaknya yang megang sistem itu bukan dari 01. Itu yang menjadi kendala penting ya bagi kita begitu kan. Dalam artian bahwa ya kita harus mencari bagaimana ya kendala-kendala itu begitu. Jadi saya menganggap bahwa ini penting sekali, maka harus cari data-data yang kemudian bisa diterima oleh mereka. Jadi sekarang kan serba cerdas begitu kan. Masyarakat di Indonesia kan cerdas hari ini. Jadi melihat dan peluang itu ya kita
situasi ini banyak yang tidak bodoh begitu. Jadi data-data seperti itu mulai dari video kecurangan ya, nyoblosnya beberapa kali begitu kan. Itu sebagai data nanti di Mahkamah Konstitusi begitu kan. Jadi saya berharap kepada semuanya kita harus melihat ya, hati-hati betul ya di lapangan di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, ada nuansa-nuansa kecurangan yang kemudian dipermainkan oleh siapapun begitu kan. Tapi nampaknya dan rasanya begitu kan ya, orang itu masih banyak berasumsi dari data yang ada di KPU begitu kan. Jadi saya berharap kepada siapapun ya, kita tunggu saja hasilnya begitu kan ya. Bahkan ada yang berkomentar, kalaupun kebalik, emang ya segampang itu ya, kebolak-balik gitu ya. Suara quick count ya. Jangan lupa disimpan ya, biar ditampilkan di Videotron. Ini kirain quick count ya, ternyata real count KPU ya. Mayan lah buat menghibur diri. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang salah data, ada yang mengatakan kebalik, banyak muncul spekulasi. Ada yang percaya real count 97% ini akan terjadi 2 putaran dan sebagainya begitu kan. Inilah komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Tapi bagi kami adalah ketika melihat data-data dari real count ya, masyarakat bisa melihat di situ begitu kan. Tapi walaupun mereka misalnya 58% ya, Anies Baswedan 24% versi KPU, tapi nampaknya bisa dibatalkan juga, kecuali bisa dibatalkan asal ada kecurangan-kecurangan atau dugaan-dugaan yang kemudian ya bisa melanggar dalam ranah demokrasi kita atau ranah pemilu ini begitu. Salah satunya ya mencoblos berapa kali, ya itu merupakan tindakan kecurangan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat di situ begitu jangan terfokus pada data-data seperti ini begitu kan ya. Ini kan real count KPU-nya begitu. Maka kita tunggu saja bagaimana nanti begitu kan ya. Ini data terakhir yang diambil dari KPU begitu kan ya, 20 Februari ya 2024. Real count-nya seperti itu begitu kan ya. Maka semua ini bisa terjadi dengan adanya politik yang semakin tidak menentu begitu kan ya. Bisa saja ini kan dugaan-dugaan saja begitu kan. Bisa saja apa yang dimainkan oleh mereka terstruktur, sistematis dan masif begitu kan. Nah, mereka sudah tahu pola-polanya untuk bisa memenangkan pemilu begitu kan ya. Salah satunya mereka menggunakan lembaga survei, quick count begitu kan. 205 juta itu penduduk yang kemudian bisa milih ya DPT tetap, di situ banyak sekali loh begitu kan. Ya tidak mungkin, saya kira ini akan terjadi error begitu kan ya, kalau semuanya masuk data seperti itu begitu. Tapi kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.